Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Hati-hati saat ini nih ya, Indonesia ini jumlah total kasus yang memang sudah terpapar virus COVID-19 hampir 1,5 juta. Tepatnya ini sekitar 1,4 juta yang sudah terpapar virus COVID-19. Akankah kita menambah lagi untuk misalnya juga menyumbang dari jumlah kasus yang sudah begitu banyak? Dikarenakan kalaupun misalnya kita lihat kemarin saja ini untuk yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia sekitar 4.000 kasus penambahannya. Artinya masih banyak sekali teman-teman, saudara, tetangga yang terpapar virus corona. Jadi tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M ya, bukan 3M. 5M. Harus memang yang dilakukan seperti itu pemirsa, dikarenakan kan juga walaupun misalnya memang penambahan untuk masalah kasus yang terpapar virus COVID-19 ini semakin banyak atau masih bertambah banyak juga, tapi dengan kondisi kesembuhan juga tinggi, tidak ada patokan dari sana sebenarnya. Biar bagaimanapun kita tetap harus menjaga yang namanya bagaimana bisa meminimalisir untuk penambahan jumlah kasus setiap harinya di Indonesia. Ya, Anda sudah vaksin atau belum? Ini pertanyaan juga. Sudah mendaftarkan belum? Ataukah Anda termasuk yang masuk daftar giliran untuk divaksin? Jika Anda mempunyai riwayat penyakit atau memang tidak diperbolehkan untuk vaksin, nah jangan memaksakan diri untuk melaksanakan atau mengikuti program vaksin. Tapi divaksin tuh bukan berarti kebal. Bukan berarti kebal. Jangan sampai punya pikiran bahwa untuk yang namanya sudah divaksin ini berarti kebal. Ini salah sekali pemirsa dengan kondisi persepsi seperti itu. Karena dengan divaksin itu juga tetap masih ada kemungkinan untuk bisa terpapar. Salah satunya adalah Wagub dari NTB saja. Sudah 2 kali yang masuk divaksin dengan proses vaksin sampai ke vaksin kedua kali. Saat ini juga terpapar virus COVID-19. Jadi nggak jaminan ya. Tapi juga jangan takut untuk divaksin. Artinya kita memberikan satu kebijakan pemerintah atau peraturan bahwa memang harus divaksin, ya divaksin. Jangan sampai menolak walaupun memang diperbolehkan atau hak asasi kita untuk tidak melakukan vaksin boleh saja. Tapi nggak apa-apa kok divaksin, kamu sudah ke kali kedua nggak ada efek apa-apa kan? Ya ada efek sedikit tapi itu masih bisa masih bisa untuk misalnya kita antisipasi apa yang mungkin saja misalnya terjadi. Apakah ada yang mengatakan bahwa ada rasa sedikit mual ataupun misalnya agak sedikit pusing, dan ini bisa diantisipasi masih dari wajar awal ya. Dan ini juga masih gejala-gejala awal. Tapi ingat, apabila ada memang penyakit bawaan atau penyerta, ini harus dikemukakan terlebih dahulu sebelum vaksin dilakukan. Dan pemirsa, memulai Suara Parlemen edisi pada hari ini tentunya kami akan memberikan ke hadapan Anda beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di cnnnews.com. Kemenkes telusuri 3 varian baru corona di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa timnya tengah menelusuri kemungkinan munculnya 3 varian baru virus corona atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Indonesia. Langkah tersebut menurut Nadia dilakukan lantaran ada 3 mutasi virus corona yang kini sedang dalam proses pemantauan global. Antara lain B117, P1, dan B1351. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dia meminta bahwa laporan hasil penelitian Indonesia terhadap 3 varian tersebut.
Nah, harus hati-hati kalaupun misalnya juga ternyata Kemenkes ini mulai menelusuri yang namanya juga untuk virus corona baru di Indonesia. Walaupun misalnya memang belum diumumkan oleh pemerintah apakah memang benar virus ini juga sudah berkembang ataupun sudah ada yang terpapar akibat ketiga virus baru ini. Nah, kita harus semuanya antisipasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan pemirsa selain menerapkan yang namanya 5M. 5M ya, jadi ada varian baru virus corona yang kalau kemarin sempat pemerintah menyetop warga negara asing yang akan ke Indonesia terutama dari Inggris misalnya ya. Ya mungkin masih dikaji terus seberapa besar untuk masuknya virus baru ke Indonesia ini. Mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Saya akan bacakan di detik.com. 183 titik panas terpantau di Sumatera, terbanyak di Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Riau sepertinya terus terjadi. Tercatat pagi ini ada 183 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera dan Riau paling banyak. 7 provinsi sebaran titik panas mulai dari Kepulauan Riau 1 titik, Sumatera Utara 2 titik, Riau 168, Bengkulu 1 titik, dan Jambi 4 titik. Selanjutnya di Sumatera Selatan 2 titik dan Lampung 4 titik. Kalau misalnya memang dilihat untuk masalah titik panas ini memang paling banyak di Sumatera pemirsa. Tapi kalau kita bicara yang namanya langganan dalam tanda kutip adalah setiap tahunnya selalu saja ada misalnya ada kebakaran hutan. Nah terjadi di Pulau Kalimantan, begitupun juga di Pulau Sumatera. Dan kalaupun sudah mengetahui bahwa titik terpanas ini ada di Pulau Sumatera, apa yang akan dilakukan pemerintah? Jangan sampai ini menjadi sebuah langganan setiap tahun yang terjadi di Indonesia. Setelah banjir, kemudian akan masuk musim panas atau kemarau, ya. Ujungnya adalah kebakaran hutan. Tapi bagus ya, pada saat seperti ini sudah dipantau beberapa titik, artinya bisa diantisipasi bagaimana untuk menanggulangi jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Mudah-mudahan bisa ditanggulangi dari awal ya. Iya, kalau sudah diantisipasi dari sekarang, setidaknya juga nanti jangan sampai kebakaran hutan yang terjadinya di banyak titik ya. Di banyak titik. Kan sudah tahu soal titik-titiknya di mana saja. Ya, jadi diantisipasi ya. Iya dong. Di Riau banyak banget ya, ada 168 titik loh. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini kan juga bahaya juga untuk masalah nanti terganggu untuk masyarakatnya kan di sekitarnya. Kemudian saya bacakan di kompas.com, Kemenkes mengatakan bahwa vaksin yang kadaluarsa 25 Maret 3 juta dosis sudah habis dipakai. Baru-baru ini beredar informasi tentang masa kadaluarsa dari vaksin COVID-19 Sinovac yang digunakan di Indonesia yang jatuh pada 25 Maret 2021. Hal tersebut menjadi pertanyaan publik mengingat program vaksinasi nasional atau COVID-19 masih berlangsung hingga akhir 2021. Menanggapi hal itu, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memberikan penjelasan bahwa menurutnya informasi soal kadaluarsa pada 25 Maret merujuk pada vaksin Sinovac pengadaan batch pertama. Dan ia pun mengungkapkan vaksin yang akan kadaluarsa itu merupakan vaksin Coronavac berbentuk botol kecil atau vial yang berisi 1 dosis atau untuk 1 kali penyuntikan. Sementara itu, Nadia menyebut bahwa vaksin Sinovac yang saat ini digunakan untuk vaksinasi lansia dan pemberi pelayanan publik lainnya adalah menggunakan kemasan botol besar. Nah ini dia, kalaupun misalnya juga ada yang mengatakan, oh ada yang kadaluarsa dan kadaluarsa ya memang mungkin kadaluarsanya ini jatuh pada tanggal 25 Maret mendatang. Tapi memang 3 juta dosis yang memang sudah tercatat kadaluarsanya itu di akhir bulan Maret. Justru ini sudah dipakai semua dikarenakan juga kan dilihat pada saat misalnya juga kadaluarsanya kapan akan terlebih dahulu dikonsumsikan ya kan, akan terlebih dahulu dipakai kalaupun misalnya juga memang kadaluarsanya lebih awal seperti itu. Jadi kekhawatiran masyarakat ini masih menghantui terkait dengan masa pakainya atau dijatuh temponya 25 Maret ya. Nah, cuma ini kan harus hati-hati ya pada saat memang akan ataupun misalnya juga ada berita-berita yang mengatakan bahwa vaksinnya kadaluarsa, ini harus dilihat kembali bahwa memang betul kadaluarsa tanggal 25 Maret, hanya saja memang sudah digunakan sebelum tanggal tersebut. Ya, nanti akan kami bahas di akhir acara. Saya akan bacakan dulu di liputan6.com. Sri Mulyani mengatakan bahwa paling terdampak krisis perempuan
jadi prioritas dapat bantuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perempuan mengalami dampak paling parah pada masa krisis. Oleh sebab itu, pemberian bantuan kepada perempuan harus menjadi prioritas. Menurut Sri Mulyani, perempuan memiliki kelebihan dalam hal perencanaan detail dalam rasa empati. Modal tersebut membuat para pembuat kebijakan perempuan dapat melihat permasalahan dan solusi secara holistik. Kebijakan berbasis gender, katanya dapat dilihat pada program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta kredit ultramikro yang penerimaannya didominasi perempuan. Hal ini karena perempuan membelanjakan uang bantuan untuk kepentingan keluarga, anak-anak, dan keluarga besar. Sri Mulyani pun mengungkapkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan yang ideal masih panjang. Perjuangan perspektif gender dalam semua bidang harus terus dilakukan. Ternyata memang kaum perempuan ini diprioritaskan. Ibu saya juga termasuk perempuan ya, apakah juga saya mendapatkan bantuan? Walaupun misalnya juga kan tadi katanya kaum perempuan yang akan diberikan untuk prioritas utama ya. Dikarenakan juga kan kalau misalnya dilihat memang program Keluarga Harapan ini memang rata-rata pasti yang menerima perempuan. Dikarenakan juga memang ini nantinya uang bantuan tersebut akan dipergunakan tentunya untuk kebutuhan keluarga selama masa pandemi ini. Ya, diprioritaskan perempuan karena yang belanja perempuan, yang ngatur keuangan di rumah juga mungkin perempuan, ya kan? Pokoknya semuanya perempuan. Semuanya perempuan ya. Saya akan bacakan di antaranews.com, hutang luar negeri Indonesia Januari naik 2,6%, capai 420,7 miliar dolar. Posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar Amerika yang terdiri dari hutang luar negeri sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 213,6 miliar dolar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 6 miliar dolar Amerika. Dan hutang luar negeri pemerintah bulan Januari 2021, lanjut Erwin, tumbuh lebih rendah, mencapai 210 miliar dolar Amerika atau tumbuh 2,8%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3%. Ya, walaupun misalnya juga yang namanya masa pandemi, untuk masalah yang berkaitan dengan hutang luar negeri, ini ada juga misalnya penambahan. Tidak cukup signifikan, terlalu banyak penambahan, tapi kalaupun misalnya dengan melihat keadaan sampai saat ini, tentunya juga untuk kebutuhan dari negara kita juga tentunya akan bertambah, dikarenakan masa pandemi banyak sekali kendala-kendala dan hambatan yang terjadi ya, untuk mengantisipasi berbagai masalah ataupun kendala yang ada. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda setelah jeda berikut yang berkaitan dengan mempertanyakan apakah memang benar ada vaksin kadaluarsa. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 10 DPR RI mendorong percepatan pembangunan sport center di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya persiapan PON 2024. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian mengemukakan pembangunan sport center di daerah akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia dalam upaya membina para atlet dan mencari bibit muda potensial. Hetiva menambahkan desain kawasan olahraga terpadu modern diharapkan menjadi ikon baru bagi kunjungan wisatawan serta mampu dijadikan sebagai pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian juga dengan potensinya baik pariwisata, ekonomi kreatif ini bisa dikombinasikan ya dengan sport ya, seperti sport science, sport industri, sport tourism. Jadi nanti sport center ini akan didukung oleh kami ya untuk prosesnya supaya nanti betul-betul mencerminkan mungkin sebagai salah satu sport center yang terkemuka di Indonesia. Jadi bukan hanya GBK aja ya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengapresiasi gagasan kawasan sport center Sumut yang menggabungkan fasilitas olahraga dengan area komersil, religi, dan kesehatan. Sehingga diharapkan, pasca pagelaran PON 2024, kawasan sport center Sumut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Gagasan yang bagus ya, menggabungkan antara fasilitas olahraga, fasilitas komersial, kemudian fasilitas kesehatan, dan fasilitas religi. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan.
Kementerian Kesehatan sedang putar otak untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, vaksin Sinovac akan kedaluarsa pada 25 Maret 2021. Dalam kemasan Sinovac tercatat vaksin COVID-19 ini akan kadaluarsa sampai 2023, namun dipercepat menjadi 25 Maret 2021 atau hanya berlaku selama 6 bulan. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa percepatan itu wajar dilakukan untuk vaksin yang dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat. Pemerintah pun terus mendorong percepatan vaksinasi gelombang pertama. Sebelumnya, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac Kusnandi menjelaskan bahwa meski sudah habis masa kadaluarsa, ada masa perpanjangan penggunaan vaksin. Hal itu sesuai dengan aturan milik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak penggunaan vaksin kadaluarsa bisa mengurangi sensitivitas vaksin sehingga antibodi yang ditimbulkan dari vaksin menjadi rendah. Khusus untuk Sinovac yang kadaluarsa tidak akan membentuk antibodi. Ya, memang ini adalah sebuah kendala apabila misalnya juga ini vaksinnya sudah masuk kadaluarsa. Tapi kan kalau misalnya memang dilihat sebenarnya kan kadaluarsanya kan masih beberapa tahun lagi. 2023 ya. 2023, cuma memang ini dimajukan sampai pada tahun ini, tepatnya di bulan Maret ini, di tanggal 25 Maret mendatang. Tapi kalau misalnya memang kan tadi juga kita juga sudah melihat ya pemirsa ya, di salah satu di kompas.com mengatakan bahwa Kemenkes ini sudah menyebutkan bahwa 3 juta dosis yang memang tercatat kadaluarsa di tanggal 25 Maret. Hanya saja ini memang sudah dipergunakan semua. Ya, mudah-mudahan masyarakat atau kita semua juga harus percaya bahwa misalnya kalau tadi pemerintah mengklaim ya 3 jutanya sudah habis dipakai. Terus kalau kita lihat dari kadaluarsa mungkin sebenarnya ini bisa jatuh temponya di tahun 2023 tapi dimajukan hingga di 2021 di bulan Maret tanggal 25. Artinya sebentar lagi ya. Itu dia, pemerintah itu maksudnya adalah memang sudah seperti membuat sebuah target bahwa yang namanya vaksin ini datang atau masuk hanya dipergunakan hanya untuk 6 bulan. Ini juga setidaknya juga positifnya adalah mengantisipasi. Jadi jangan sampai ada penimbunan vaksin. Jadi vaksin benar-benar dikeluarkan, dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Makanya kalaupun misalnya juga dikatakan kadaluarsa, vaksin ini hanya bisa dipergunakan 6 bulan setelah tercatat memang sampai ke Indonesia. Ini yang harus dipahami ya pemirsa ya, bahwa kadaluarsa ini bukan berarti memang tidak bisa dipakai, tapi memang dikhawatirkan kalau kadaluarsa ini bahwa untuk yang namanya meningkatkan ataupun menciptakan antibodi baru ini dikhawatirkan memang sangat berkurang. Tapi ingat, kadaluarsa yang sebenarnya itu adalah dari tahun 2023. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Komisi 9 juga meminta pemerintah mencairkan klaim BPJS rumah sakit agar operasional fasilitas kesehatan dan penanganan terhadap pasien tidak terganggu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin baru-baru ini. Nihayatul Wafiroh menegaskan beberapa kendala yang ia temukan di Provinsi Aceh, yaitu keterlambatan pembayaran klaim BPJS dari rumah sakit, serta lambatnya pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan. Rumah sakit baru dibayar sampai kemarin bulan Agustus ya Bu Direktur ya. Sampai sekarang ini, sampai bulan Agustus, September, itu masih sekitar 14 miliar. Belum Oktober, belum ada tagihan lagi. Nah, ini tentu membuat kita Komisi 9 merasa miris ya. Karena apa? Rumah sakit ini butuh operasional yang cukup tinggi untuk melayani masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit harus ditingkatkan. Ini kan hanya teknis cara menghitung klaim berapa pasien masuk ke rumah sakit, terus berapa biayanya, terus kemudian ditagihkan ke BPJS lalu dibayar. Jadi maka rumah sakit dan BPJS harus mempersingkat waktu, kerjanya harus lebih cepat, sehingga tunggakan dari BPJS ke rumah sakit itu jangan sampai mengganggu kelangsungan hidup pembiayaan di rumah sakit.
Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 9 Rahmat Handoyo mengingatkan pemerintah agar ngebut dalam melakukan vaksinasi selama 6 bulan, mengingat vaksin tahap pertama akan kadaluarsa pada 25 Maret 2021. Maka penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif. Ia meminta Kementerian Kesehatan agar memastikan skema pendistribusian vaksin Sinovac berjalan cepat dan bila perlu tuntas sebelum 6 bulan. Nah, kalau kita lihat juga kan untuk di Jakarta saja pemirsa, untuk di daerah Jakarta saja, sepertinya kalau misalnya dikatakan ngebut, ini sudah sangat ngebut sekali. Kan selain ini sudah maksimal, semaksimal mungkin. Kalau kita lihat saja kemarin saja pada saat Sabtu dan Minggu, ini juga masuk pada saat libur di long weekend, ini juga pemerintah menggalakkan yang namanya masih dalam program vaksin, baik itu dari perusahaan swasta, begitupun juga untuk masalah program lansia, terus masih berjalan pemirsa ya. Nah ini juga dilihat juga di beberapa juga perkantoran ataupun misalnya juga di beberapa lembaga, kementerian juga melakukan vaksinasi secara bersamaan. Nah ini kan juga merupakan salah satu program setidaknya memang untuk yang namanya dosis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, untuk yang namanya juga pemberian vaksin ini sudah dilaksanakan dong, dan ini juga sudah bisa dikatakan ini sudah ngebut. Ngebut ya, tapi yang pasti pemerintah harus bisa memberikan penjelasan yang banyak kepada masyarakat. Karena pertanyaan berbagai macam hal di otak masyarakat adalah ketakutan, kekhawatiran yang tinggi terhadap bagaimana jika vaksin kadaluarsa ini harus sampai ke tubuh masing-masing. Jadi diberikan penjelasan, jangan khawatir. Jadi sekali lagi bahwa memang ini kebijakan pemerintah sendiri untuk mengatakan bahwa 6 bulan ini sebenarnya vaksinnya ini sudah kadaluarsa. Kadaluarsa bukan berarti tidak bisa dipergunakan lagi, karena kalau misalnya kita lihat kadaluarsa yang sebenarnya ini masih 2 tahun mendatang. Hanya saja memang setidaknya memang ini untuk selalu ada datang vaksin baru, maka setiap masyarakat Indonesia mendapatkan fasilitas vaksin ini selalu mendapatkan yang terbaik. Ya ini harus menjadi catatan penting untuk kita semua pemirsa. Jangan jadi bahan pikiran, karena kalaupun misalnya Anda terlalu banyak pikiran, ini juga bisa menambah tensi Anda naik di saat Anda ingin melakukan vaksin. Ya khawatir yang berlebihan tentunya juga akan menambah efek samping yang terjadi apabila Anda sedang mendapatkan fasilitas vaksin. Jadi kita semuanya menerimanya, jangan khawatir karena semua obat ataupun semua vaksin yang diterima adalah barang yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi tetap percaya dan tetap mendaftarkan jika Anda memang terdaftar sebagai peserta untuk divaksin. Ya, dan memang kalau misalnya pun nanti ada beberapa vaksin yang memang didistribusikan ke beberapa daerah, ini harus jadi catatan penting juga bahwa hati-hati dalam pendistribusian. Dikarenakan setidaknya untuk menjaga kualitas vaksin ini masih tetap baik sampai ke tujuan. Ini yang menjadi PR utama pemerintah, sehingga nantinya juga fasilitas vaksin akan didapatkan merata di seluruh Indonesia. Harapan kita semua. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada hari ini telah usai pemirsa. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jalankan 5M ya pemirsa ya, karena dengan menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan mulai dari diri kita, secara tanpa sadar Anda juga sudah menjaga lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu, saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.